Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Dulu, Rendra hanyalah seorang pria sederhana. Ia bekerja keras bersama istrinya, Maya, membangun usaha kecil dari nol. Mereka melewati masa-masa sulit dengan penuh cinta, saling menopang dikala gagal dan bangkrut. Maya adalah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkannya saat semua orang meremehkannya. Namun, semua berubah ketika usaha Rendra sukses besar. Uang datang seperti banjir, rumah megah berdiri di pinggiran kota, dan nama Rendra dikenal di mana-mana. Maya tetap seperti dulu, sederhana, setia, dan lembut. Namun, bagi Rendra, kesederhanaan Maya kini terasa membosankan. Dalam pesta bisnis yang megah, Rendra bertemu seorang wanita muda bernama Sinta. Cantik, berkelas, dan pandai berbicara manis. Sejak malam itu, pandangan Rendra terhadap Maya mulai berubah. Ia mulai jarang pulang, mulai membandingkan, dan mulai mencari alasan untuk menjauh. Maya sadar ada yang berubah, namun ia tetap berdoa setiap malam agar suaminya kembali seperti dulu. Dalam doanya, ia tak tahu bahwa di luar sana, Rendra sudah menandatangani surat cerai dengan tangan dingin tanpa rasa bersalah. Hari ketika surat cerai itu diberikan, langit mendung seakan ikut menangis. Maya menatap kertas itu dengan mata basah. "Kau yakin ini yang kau mau, Rendra?" tanyanya lirih. Tapi pria itu hanya diam, matanya dingin seperti batu. "Aku ingin hidup baru," jawab Rendra pelan. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap dalam di dada Maya. Ia hanya bisa tersenyum getir sambil mengangguk. Tak ada lagi yang bisa ia pertahankan bila cinta sudah mati. Setelah kepergian Maya, rumah besar itu terasa kosong. Tapi bagi Rendra, itu awal kebebasan. Ia segera menikahi Sinta, wanita yang ia yakini akan membuat hidupnya lebih berwarna dan berkelas. Namun, malam pertama di rumah baru mereka, Sinta berdiri di depan cermin terlalu lama. Rendra memperhatikannya dari jauh, dan di pantulan cermin, wajah Sinta tampak tersenyum aneh, seolah ada bayangan lain yang menirukan gerakannya dengan sedikit keterlambatan. Hari-hari awal pernikahan terasa menyenangkan bagi Rendra. Sinta selalu tampak mempesona, lembut, dan menggoda. Tapi perlahan, Rendra mulai merasa ada yang janggal. Suatu malam, saat ia bangun untuk minum, ia melihat Sinta berdiri di ruang tamu dengan gaun tidur putih, berbicara pelan pada sesuatu di kegelapan. Rendra memanggilnya, tapi wanita itu menoleh dengan mata hitam legam, lalu tiba-tiba tersenyum manis seperti tak terjadi apa-apa. "Kau bicara dengan siapa?" tanya Rendra dengan suara serak. Sinta menjawab lembut, "Dengan teman lamaku. Kau belum mengenalnya." Rendra tertawa kecil, mencoba mengabaikan rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Tapi sejak malam itu, ia sering mendengar suara langkah kaki dan bisikan lembut memanggil namanya di antara bayang-bayang rumah. Rendra mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Maya berdiri di tepi ranjang, wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. "Kenapa kau tinggalkan aku?" katanya dengan suara serak. Saat Rendra hendak menjawab, tangan Maya berubah hitam, membusuk, lalu menariknya ke dalam kegelapan. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang, dan di sebelahnya, Sinta tersenyum dalam tidur. Anehnya, setiap kali mimpi itu datang, pagi harinya tubuh Rendra terasa lemah. Ia mulai sering demam tanpa sebab, dan wajahnya tampak pucat seperti kehilangan darah. Sinta hanya tersenyum, menyeduh teh untuknya. "Minumlah, ini akan membuatmu lebih baik." Tapi setiap kali Rendra meneguk teh itu, ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Suatu malam, Rendra mendengar ketukan di pintu kamar. Ia membuka perlahan, tapi tak ada siapapun di sana. Saat ia hendak menutup pintu, suara lembut memanggilnya dari kejauhan. "Rendra." Ia mengikuti suara itu sampai ke ruang tamu. Di sana,
Ia melihat sosok Maya berdiri di sudut ruangan dengan pakaian putih, wajahnya sayu. "Aku hanya ingin tahu, apa kau bahagia?" tanyanya. Rendra berteriak, namun sosok itu lenyap begitu saja. Ketika ia menoleh ke arah cermin, ia melihat Sinta berdiri di belakangnya dengan wajah marah dan mata merah menyala. "Jangan panggil nama itu lagi," bisik Sinta sambil mencakar bahunya. Darah menetes di lantai. Sejak malam itu, Rendra tahu rumah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Hari demi hari, Rendra merasa rumahnya semakin aneh. Lampu sering berkedip, suara langkah kaki terdengar dari loteng, dan bau wangi melati samar-samar muncul di setiap malam Jumat. Wangi itu mengingatkannya pada Maya, aroma bunga kesukaannya. Sinta selalu tersenyum bila Rendra tampak ketakutan. "Kau hanya lelah," katanya lembut. Tapi ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang dingin dan kosong. Rendra sering mendapati Sinta berbicara dengan dirinya sendiri di depan cermin, seolah sedang berdialog dengan bayangan. Suatu malam, Rendra mencoba menegurnya. Namun saat ia mendekat, ia mendengar dua suara dari arah cermin. Satu suara adalah milik Sinta, dan satu lagi mirip dengan suara Maya. Ketika Rendra menatap pantulan itu, ia melihat dua wajah, Sinta dan Maya, menyatu dalam satu bayangan, tersenyum menatapnya. Sejak malam itu, ia mulai ketakutan tidur di kamar sendiri. Part 7 Sakit yang tak terjelaskan. Tubuh Rendra semakin melemah. Dokter berkata tak ada penyakit yang bisa menjelaskan gejalanya. Namun setiap malam, ia terbangun dengan rasa nyeri di dada dan bekas lebam di seluruh tubuh. Sinta tampak peduli, tapi setiap kali menyentuhnya, tubuh Rendra terasa panas seperti terbakar. Ia mulai mencurigai sesuatu, terutama setelah menemukan kalung milik Maya di bawah bantalnya. Padahal, ia sudah membuang semua barang milik mantan istrinya. Ketika ia bertanya pada Sinta dari mana kalung itu berasal, wanita itu hanya menjawab, "Mungkin dia belum pergi." Ucapannya diiringi senyum samar yang membuat darah Rendra membeku. Malam itu, Rendra bermimpi melihat dirinya terbaring di ranjang, sementara Maya berdiri di ujung tempat tidur. Ia berkata lirih, "Kau menanam luka, dan kini kau menuainya." Part 8 Cermin yang retak. Pagi hari, Rendra mendapati semua cermin di rumah retak. Garis-garis pecahnya membentuk wajah Maya sedang tersenyum. Ia ketakutan dan mencoba memecahkan semua cermin, tapi setiap kali ia hancurkan satu, bayangan itu muncul di permukaannya berikutnya. Sinta tampak marah saat melihat perbuatannya. "Kenapa kau lakukan itu? Dia akan marah," teriaknya. Rendra terpaku, tidak mengerti siapa yang dimaksud dia. Malamnya, Rendra melihat Sinta duduk di depan cermin sambil menyisir rambut dengan tenang. Namun dalam pantulan, sosok itu bukan Sinta, melainkan Maya, dengan wajah pucat dan mata kosong. Saat Rendra berlari mendekat, pantulan itu menoleh langsung ke arahnya dan berbisik, "Aku tidak marah. Aku hanya ingin kau merasakan yang aku rasakan." Part 9 Doa yang terbalik. Rendra mulai berdoa setiap malam, berharap semua hal aneh itu berhenti. Tapi setiap kali ia melafalkan doa, suaranya seperti diputar balik di udara, terdengar terbalik dan bergema. Sinta memintanya berhenti. "Kau hanya memperburuk semuanya," katanya. "Rumah ini tidak suka doa." Kalimat itu membuat Rendra merinding, namun ia tetap melanjutkan doanya. Saat tengah malam, suara tangisan perempuan terdengar di kamar. Ia membuka matanya dan melihat sosok Maya duduk di tepi ranjang, memegang dada dengan wajah penuh luka. "Doamu terlambat, Ren," katanya dengan senyum getir. Ketika Rendra hendak menyentuhnya, tubuh Maya berubah menjadi abu dan menghilang. Di sisi lain, tempat tidur, Sinta bangun dan menatapnya dengan mata merah berkilat. "Kau memanggilnya, bukan?" Part 10 Darah di ujung tempat tidur. Keesokan paginya, sprei tempat tidur dipenuhi bercak darah. Rendra terkejut, namun Sinta hanya berkata, "Itu bukan darahmu."
Kata-kata itu membuat Rendra tak bisa bernapas. Ia mencoba pergi dari rumah itu, namun setiap kali hendak keluar, pintu depan terkunci sendiri. Jendela-jendela tertutup rapat, dan angin dingin bertiup membawa suara tawa perempuan dari arah dapur. Saat malam datang, darah itu kembali muncul, kali ini menetes dari langit-langit, membentuk tulisan samar, "Kau menghancurkanku." Rendra menjerit dan berlari mencari asal suara, namun yang ia temukan hanyalah Sinta, duduk di lantai dengan mata kosong, mengelus wajahnya sendiri sambil berbisik, dia belum selesai. Suatu hari, Rendra menolak minum teh yang disajikan Sinta. Ia diam-diam menuangkannya ke wastafel, dan cairan itu berubah menjadi hitam pekat seperti darah. Bau amis menyengat memenuhi ruangan. Sejak itu, Sinta menjadi lebih muram. Ia jarang bicara dan sering menatap Rendra dengan pandangan tajam. "Kau tidak percaya padaku lagi," katanya dengan nada rendah yang membuat bulu kuduk Rendra berdiri. Malam itu, Sinta tertidur di sofa, dan Rendra menemukan botol kecil berisi rambut dan potongan kuku di laci meja rias. Di atasnya tertulis nama Rendra Pratama. Ketika ia memecahkan botol itu, terdengar jeritan panjang dari arah kamar. Sinta terbangun dengan mata merah menyala dan berteriak, "Kau menghancurkan perlindunganku." Malam-malam berikutnya, Rendra mendengar suara dari balik dinding. Suara itu seperti bisikan Maya, lembut tapi menyakitkan. "Aku di sini, Ren, aku tidak bisa pergi." Ia menempelkan telinga ke dinding dan mendengar suara isak tangis. Ia mencoba mengetuk, tapi dari dalam terdengar balasan ketukan 3 kali. Lalu, suara lirih berkata, "Bukalah." Dengan panik, ia merobohkan dinding itu. Namun yang ia temukan hanyalah tanah basah dan foto-foto pernikahannya dengan Maya, semua tertanam di balik bata, masih utuh namun berlumur darah kering. Sinta datang dan melihatnya. Ia tersenyum dingin. "Aku bilang jangan ganggu dia, Ren." Sekarang dia marah. Tubuh Rendra makin memburuk, kulitnya pucat, urat-urat di tangannya menonjol, dan setiap malam ia menggigil tanpa sebab. Dokter tak bisa menjelaskan apa yang terjadi, hasil pemeriksaan selalu normal. Sinta tak lagi mengurusnya seperti dulu. Ia lebih sering menghilang, meninggalkan aroma melati di setiap sudut rumah. Rendra mulai merasa terperangkap di dunia yang bukan miliknya. Suatu malam, ia melihat bayangan Maya berdiri di ujung tempat tidur. Kali ini wajahnya terlihat tenang. "Aku sudah memaafkanmu, tapi tidak semua luka bisa disembuhkan." Rendra menangis dan berusaha meraih tangannya, namun sosok itu lenyap. Dari balik bayangan, terdengar suara Sinta tertawa kecil sambil berbisik, "Dia datang bukan untuk memaafkan, tapi untuk menjemput." Rendra bangun tengah malam dan melihat puluhan mata terbuka di langit-langit kamar. Semuanya menatapnya tajam. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Sinta berdiri di pintu, tersenyum puas. "Sekarang kau melihat mereka," katanya. "Mereka semua saksi atas apa yang kau lakukan." Mata-mata itu perlahan berubah menjadi wajah-wajah samar, semua mirip Maya dengan ekspresi berbeda. Rendra memohon agar semua berhenti. Tapi setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah itu semakin dekat, berbisik di telinganya, "Kau buang aku, tapi aku tetap di sini." Keesokan paginya, mata-mata itu hilang, tapi langit-langit penuh bercak darah berbentuk lingkaran seperti bekas kuku. Pagi itu, tetangga menemukan pelayan rumah Rendra meninggal di dapur. Tubuhnya kaku, mata terbuka lebar, dan di dinding tertulis dengan darah, "Kau tidak sendiri." Rendra ketakutan. Polisi datang, tapi tidak menemukan bukti apapun. Sinta terlihat tenang, bahkan tersenyum ketika jenazah dibawa pergi. "Dia hanya menebus dosa orang lain," katanya pelan. Rendra ingin pergi dari rumah itu, tapi mobilnya tidak mau menyala, dan ban-bannya tertusuk benda tajam. Di kaca spion, ia melihat bayangan Maya duduk di kursi belakang, menatapnya dengan tatapan kosong. Ketika ia menoleh, kursi itu kosong. Namun aroma melati memenuhi mobil, membuatnya nyaris pingsan.
Rendra mencari kunci rumah untuk kabur, tapi setiap kali ia menemukannya, kunci itu berubah bentuk, kadang menjadi rambut, kadang menjadi jarum. Ia frustasi, merasa dunia seolah mempermainkannya. Sinta hanya duduk di kursi goyang, menyisir rambutnya sambil bernyanyi lagu yang dulu Maya nyanyikan. "Aku ajari lagu ini dari seseorang yang mencintaimu," katanya tanpa menoleh. Rendra mulai yakin bahwa Sinta bukan manusia biasa. Ada sesuatu yang menempati tubuhnya. Sesuatu yang perlahan mengambil jiwanya juga. Saat malam datang, ia melihat bayangan Sinta di dinding bergerak sendiri, menatapnya dengan senyum bengkok dan berbisik, "Kau tak akan pernah bebas." Rendra merasa hidupnya tak lama lagi. Ia lemah, pucat, dan hampir tak bisa bangun dari ranjang. Setiap malam, sosok Maya datang menghantuinya, namun kini wajahnya bukan lagi sedih, melainkan marah. "Kenapa kau biarkan aku menunggu di dunia yang gelap?" tanya Maya dalam mimpi. "Kau tinggalkan aku dengan doa yang tak selesai." Rendra menjerit minta ampun, menangis, memohon agar semua berhenti. Tapi suara Maya hanya tertawa pelan. "Kau baru tahu rasanya ditinggalkan tanpa pamit." Ketika ia bangun, Sinta sudah hilang. Di tempat tidurnya, hanya ada gaun putih Maya, masih basah seperti habis dicuci darah. Rendra memutuskan pergi ke rumah lama tempat ia dan Maya dulu tinggal. Rumah itu sudah kosong dan berdebu, tapi terasa lebih hangat dari rumah barunya. Ia berjalan ke ruang tengah dan melihat foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding. Ia berlutut dan menangis. "Maafkan aku, Maya. Aku salah." Suaranya pecah di antara isak. Angin bertiup lembut, dan untuk sesaat, ia merasa seperti Maya mendengarnya. Namun saat ia berdiri, pintu rumah tertutup sendiri. Dari balik kaca jendela, ia melihat sosok Maya berdiri di halaman, menatapnya tanpa ekspresi. Ia mencoba membuka pintu, tapi tak bisa. Dan dari dalam ruangan, suara Sinta berbisik di telinganya, "Sekarang kau tahu rasanya terkurung." Hari berganti, Rendra semakin sakit. Kulitnya menghitam, matanya cekung, dan nafasnya berat. Tak ada yang tahu kabarnya, rumahnya terkunci rapat. Bau busuk mulai tercium oleh tetangga. Di kamar utama, Rendra terbaring, setengah sadar. Di sampingnya berdiri dua sosok, Sinta dan Maya. Satu tersenyum lembut, satu menatap dengan dingin. "Kami datang menjemput," kata keduanya bersamaan. Rendra mencoba menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat dirinya sendiri di cermin, sudah tak bernyawa. Cermin itu bergetar, lalu retak, menampilkan bayangan Rendra terperangkap di dalamnya, menatap keluar dengan mata kosong. Beberapa minggu kemudian, rumah besar itu dijual. Tak ada yang berani memasukinya karena sering terdengar suara lelaki menangis dari dalam. Maya, yang kini telah menikah lagi dan hidup bahagia, suatu malam bermimpi melihat Rendra datang. Ia tampak pucat dan menyesal, berkata lirih, "Maafkan aku rindu." Maya tersenyum dalam mimpi itu, lalu menjawab lembut, "Aku sudah memaafkanmu. Tapi kau bukan bagian dari hidupku lagi." Setelah itu, sosok Rendra memudar dalam cahaya putih. Ketika Maya terbangun, ia menatap jendela. Aroma melati samar-samar tercium, namun kali ini tidak menakutkan, hanya mengingatkan bahwa beberapa penyesalan memang datang terlalu terlambat. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.